dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cassandra Sixfilia Samson, saya dari kelas 12B dan saya juga dari kelas Kimia 3 dan saya berasal dari kelompok 6 yaitu mengenai penurunan titik beku. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penurunan tekanan uap. Nah, sebelum kita masuk ke materi penurunan tekanan uap, kita harus tahu dulu nih bahwa si penurunan tekanan uap itu merupakan salah satu contoh sifat dari sifat-sifat koligatif larutan. Sifat-sifat koligatif larutan sendiri adalah sifat-sifat suatu larutan di mana dia bergantung pada jumlah partikel dari zat terlarut, bukan pada jenis ataupun ukurannya. Ingat ya, dia bergantung pada jumlah partikelnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi penurunan tekanan uap di mana merupakan salah satu contoh sifat itu. Penurunan tekanan uap. Tekanan uap sendiri adalah tekanan yang dihasilkan oleh uap suatu zat ketika dia berada dalam kesetimbangan dengan fase cairnya. Semakin banyak uap di atas permukaan cairan, maka akan semakin tinggi tekanan uap itu. Dan cara kita menemukan penurunan tekanan uap itu adalah dengan membandingkan atau dengan membuat perbandingan mengenai tekanan uap larut murni dan tekanan uap larutannya. Sekian dari saya. Halo Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Faris Dilova. Saya dari Kimia 3 dan saya berasal dari kelompok 6, yaitu penurunan titik beku. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penurunan titik beku dan menjelaskan satu soal, yaitu soal nomor 15. Kali ini saya akan membahas materi tentang penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah saat suhu beku larutan turun dari titik beku pelarutnya. Ketika zat larut ditambahkan ke dalam air, titik beku larutan akan lebih rendah daripada air atau lebih rendah dari 0 derajat. Penurunan titik beku sebanding dengan tetapan penurunan titik beku, molal dan molalitas larutan. Rumusnya itu delta TF sama dengan KF kali M. Perkenalkan, nama saya Hana Hauria saya kelas 12M atau Kimia 3. Sini saya akan membahas materi kenaikan titik didih. Apa itu kenaikan titik didih? Kenaikan titik didih adalah fenomena naiknya suhu pada zat pelarut ketika ditambahkan zat terlarut yang memiliki titik didih lebih tinggi daripada pelarutnya. Dalam kenaikan titik didih, semakin tinggi konsentrasi zat terlarutnya, maka semakin tinggi titik didih larutannya. Kenaikan titik didih juga sebanding dengan tetapan kenaikan titik didih mol dan molalitas larutannya. Halo Ibu dan juga teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Marlis dari Kimia 3, berasal dari kelompok 5 penurunan titik beku. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu tekanan osmotik. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu osmosis. Osmosis sendiri itu ialah proses di mana zat pelarut mengalir dari dari larutan yang encer ke larutan yang lebih padat melalui membran semi permeabel. Nah, tekanan osmotik sendiri itu ialah tekanan yang dibutuhkan untuk menghambat mengalirnya zat pelarut dari larutan yang encer ke larutan yang lebih padat. Dan sekarang saya akan menjelaskan rumus dari tekanan osmotik itu sendiri. Yang pertama, rumus tekanan osmotik sendiri itu ialah P sama dengan M dikali R dikali T. P itu tekanan osmotik, M itu molaritas, R itu tetapan gas ideal. Nah, jadi tetapan gas idealnya ini 0,082 liter atom per mol Kelvin. Dan juga yang terakhir yaitu T. T itu ialah suhu mutlak. Suhu mutlaknya itu harus dalam bentuk satuan Kelvin. Apabila teman-teman menemukan soal tapi suhunya masih dalam bentuk Celcius, bisa ditambahkan 273 ke suhu tersebut. Nah, saya akan memberikan contoh tekanan osmotik pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada penyerapan air oleh akar tanaman. Yang kedua, apabila tangan kita terlalu lama terkena air, pasti akan muncul keriputan di sini. Itu termasuk tekanan osmotik.
Dan yang terakhir, pengurutan cacing apabila diberikan garam. Sekian, itu saja bagian yang saya jelaskan. Terima kasih. Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Nirisna Uli Halwa dari Kimia 3. Saya berasal dari kelompok 5 bertemakan penurunan titik beku. Dalam presentasi saya bakal membahas tentang satu soal penurunan titik beku dan penjelasan tentang contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu pembuatan es putar. Bahannya ada susu, baskom, tali, es batu, kaleng, dan garam.
Kali ini saya akan membahas soal nomor 15 tentang titik beku. Larutan berikut yang memiliki titik beku tertinggi pada konsentrasi yang sama adalah, jadi ini yang dicari adalah titik beku ya, atau juga faktor yang dibutuhkan hanya faktor Van Hoff. Pokoknya dia yang semakin kecil faktor Van Hoff-nya atau I, semakin tinggi titik bekunya. Jadi ini kan yang CONH2 atau urea ini kan tidak terionisasi. Yang ini netral, NaCl netral, CH3COH itu asam lemah. Jadi tidak perlu dicari ya, CONH2 sama CH3COH. Yang ini netral dan ini FeCl asam kuat. Jadi kita perlu cari NaCl, Na2SO4 dan FeCl 3. Jadi ya, kan urea tadi tidak terionisasi. Jadi faktor I-nya atau Van Hoff-nya itu 1 karena tidak terionisasi. Yang kedua ada CH3COH karena dia asam lemah, jadi dia kurang lebih dari 1. Nggak bisa lebih dari 1, nggak bisa kurang dari 1 karena asam lemah, karena dia sedikit terionisasi. Nah, sekarang mencari faktor Van Hoff-nya NaCl. Ini kan 1 ditambah 1 jadinya 2. Jadi I-nya NaCl ini 2. Kalau yang Na2SO4 ini dari sini 2 dan sini 1. Jadi faktor I-nya Na2SO4 itu 3. Sekarang FeCl3. Yang ini 1 dan ini 3. Jadi kalau ditambahin jadinya 4. Jadi kita ngambil faktor I yang paling kecil, 1. Jadi kalau semakin kecil I-nya, semakin tinggi titik bekunya. Karena CONH2 atau urea ini non elektrolit, jadi dia tidak terionisasi, maka nilai I-nya adalah 1. Jadi jawabannya adalah CONH2. NH2 2. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal 16. Pilihannya ada A, CONH2 2 kali 0,04 M, B, NaCl 0,03 M, C, BaCl2 0,03 M, D, AlCl3 0,02 M, E, Fe2SO4 3 kali 0,2 M. Yang ditanya tuh titik beku terendah. Jadi dari kelima ini mana yang memiliki titik beku yang paling rendah? Step pertama, kita tentukan dulu I atau partikel zat terlarut pada senyawa-senyawa di sini, atau bisa juga kita sebut Van Hoff. Pertama A. Yang A ini CONH2 2 kali, dia ini termasuk non elektrolit, jadinya dia tidak memiliki partikel zat terlarut, atau kita bisa sebutkan itu I sama dengan 1. Terus ada B, NaCl. NaCl ini termasuk elektrolit, jadinya kita ionisasi menjadi Na plus ditambah Cl min. Kita perhatikan I depan Na itu nggak ada angka, jadi 1. Cl juga nggak ada angka, jadi 1. Jadinya
1 ditambah 1 sama dengan 2. I-nya sama dengan 2. Yang C, BaCl2. Intinya dari B sampai E itu dia full elektrolit. Nggak ada yang non-elektrolit. Yang non-elektrolit cuma A saja. BaCl2 diionisasi jadinya Ba2 plus ditambah 2Cl min. Habis itu Ba-nya ini di depannya nggak ada angka jadinya 1. Di Cl ada angka jadinya 2. Terus 1 ditambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya ada AlCl3. Diionisasi jadi Al3 plus ditambah 3Cl min. Al memiliki 1, Cl di depannya ada 3. Jadinya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Terakhir ada Fe2SO4 3 kali. Diionisasi jadi 2Fe3 plus ditambah 3SO4 2 min. Di depan Fe ada angka 2, di depan SO4 ada angka 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Step kedua, tentukan konsentrasi efektif partikelnya. Untuk rumusnya itu I dikali M. A, karena dia non-elektrolit jadinya dia hanya 0,04 M. Untuk B, NaCl. I-nya tadi dapatnya 2. Habis itu dikali M. M-nya ada 0,03. Hasilnya 0,06. Habis itu untuk C ada BaCl2. I-nya tadi 3 dikali 0,03 sama dengan 0,09. AlCl3 I-nya 4 dikali 0,02 M. Hasilnya 0,08. Yang terakhir Fe2SO4 3 kali itu I-nya 5 dikali M-nya 0,02. Hasilnya 0,10 atau 0,1. Jadi yang paling terendah adalah A, yaitu 0,04. CONH2 2 kali. Terima kasih. Teman, kita bakal bahas soal nomor 18 dari soal latihan yang kertas dari Bu Evi. Jadi soalnya adalah titik beku larutan 4% NaOH dengan Mr 40 dan konstanta titik bekunya adalah 1,86. Yang ditanya adalah Celsius atau temperaturnya. Nah, seperti yang kita ketahui, TF-nya adalah NaOH atau titik beku atau kadar titik bekunya NaOH adalah 4%. Mr NaOH-nya 40, Kf-nya atau konstantanya adalah 1,86, yang ditanya adalah T atau suhu. Nah, NaOH ini adalah zat terlarut, teman-teman. Nah, berarti pelarutnya adalah air. Pelarutnya kan jumlah full adalah 100%, berarti 100% dikurang 4%, berarti sama dengan 96% air. Oke, nah kita bakal masuk ke delta TF rumusnya. Kenapa delta TF? Karena sebelum untuk mencari temperatur, kita harus tahu dulu penurunan titik bekunya berapa. Karena di sini diketahui Kf, di soal diketahui Kf. Di sini massa atau kadarnya ada massa kadarnya. Nah, I ini adalah rumus tambahan jika larutannya elektrolit. Elektrolit itu adalah yang bisa menghantarkan listrik, atau dalam percobaan dia bisa menyala lampu atau memiliki gelembung yang banyak. Nah, rumusnya kita akan bakal masukin M sama dengan itu, atau M ini molalitas, maaf saya salah, molalitas M kecil, kalau molaritas M besar. Molalitas rumusnya adalah gram per mr dikali 1000 per P per gram, baru dikali Kf-nya 1,86, baru I-nya. I-nya ini adalah, nih kita bakal nyari I dulu. Saya lupa, I-nya kan I sama dengan, nah sebelumnya NaOH
kita jabarkan dulu menjadi Na plus ditambah OH min. Ini jumlahnya 1, ini jumlahnya 1. Nah, berarti 1 ditambah 1, I-nya sama dengan 2. Berarti dikali 2. Oke, sama dengan gramnya 4, karena 4%. MR-nya 40, baru dikali 1000. Nah, pelarutnya dalam bentuk gram itu adalah 96 dikali 1,86 dikali 2. Oke, kita bakal coret-coret aja di sini. Ini coret ke sini. Baru 96 ini bisa dibagi 2, ini 1, 48. Oke, habis itu sisanya adalah 4 dikali 100 dikali 1,86 itu, atau enggak kita tulis aja dulu 100 dikali 1,86 baru tuh per 4 dikali 48. Nah, ini kan habis coret ya. Dengan 186 per 48. Nih. Baru ini kita cari kalkulator boleh, atau dibagi, tadi saya udah cari itu hasilnya 3,88. Nah, belum sampai sini ada rumus untuk mencari suhu. Suhu kan T. Nah, suhu yang T ini kan. Nah, TF ini kayak kadarnya doang berapa persen. Nah, kita harus tahu suhunya itu dalam berapa, 4% itu berapa gitu. Baru TF ya. Rumusnya TF sama dengan 0 dikurang 3,88. 0 ya, 0 derajat. Sama dengan min 3,88. Jadi suhunya adalah min 3,88. Terima kasih.